Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Imam Azil. Di sini kita akan belajar tentang manfaat puasa untuk kesehatan. Sebelumnya teman-teman, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kita selalu sehat dan jangan lupa jaga kesehatan. Karena sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan Karim, bulan suci Ramadan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Semoga kita bisa selalu sehat dan selalu punya nikmat yang kuat untuk selalu menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang manfaat puasa untuk kesehatan. Nah, ternyata itu puasa juga baik loh untuk kesehatan. Kok bisa? Ayo kita simak berikut ini. Nah, ternyata puasa itu yang pertama meningkatkan kesehatan ginjal. Nah, bagi yang mempunyai kesehatan ginjalnya berkurang, berpuasalah. Karena ginjal merupakan organ yang berfungsi untuk menyaring racun dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Fungsi ginjal akan maksimal bila kekuatan osmosis urin mencapai 1000 sampai 12.000 ml osmosis per kilogram air. Jadi, ketika kita punya kesehatan ginjalnya berkurang, usahakanlah berpuasa. Karena itu akan meningkatkan kesehatan ginjalnya kita. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Ketika berpuasa, tidak sedikit orang yang mengalami tekanan darah rendah, terutama selama minggu pertama puasa Ramadan. Nah, ini baik sekali menurunkan tekanan darah. Jadi yang punya darah tinggi dianjurkan untuk selalu berpuasa, teman-teman. Menurunkan gula darah. Hanya dalam beberapa hari pertama menahan lapar dan haus, manfaat puasa dapat menurunkan kadar gula darah lebih dari 30%. Bayangkan. Ini merupakan hasil yang signifikan bagi siapapun yang menderita hiperglikemia atau kadar gula darah tinggi. Baik kan? Baik sekali. Dengan berpuasa, badan kita selalu sehat, teman-teman. Selanjutnya, membantu membuang lemak. Jadi yang mungkin yang pengen diet, yang lemaknya banyak nih, bolehlah kita coba untuk berpuasa. Kalau bulan suci Ramadan kan kita diwajibkan, mungkin bisa ditambah puasa Senin, Kamis, dan sebagainya. Karena ketosis membantu tubuh membakar cadangan lemak. Terbakar lemak kita dengan kita berpuasa. Meningkatkan kesehatan jantung. Nah, ini banyak sekali teman-teman kalau sudah dewasa, usianya udah berlanjut, itu biasanya kesehatan jantungnya itu berkurang. Ini meningkatkan kinerja otot jantung, mengurangi kerusakan akibat radikal bebas, dan meningkatkan pertumbuhan pembuluh darah di dalam jantung. Bikin awet muda. Nah, ini teman-teman yang pengen awet muda dianjurkan untuk berpuasa. Komposisi darah yang lebih baik sehingga dapat mencegah penuaan dan kesehatan yang lebih baik. Nah, dengan berpuasa bikin awet muda. Udah dapat pahala, kita menjadi tambah muda, bukan tambah muda, awet muda, teman-teman. Seperti itu. Mengurangi peradangan. Peradangan banyak penyebabnya, tetapi pola makan yang tidak sehat adalah sumber radikal bebas yang konsisten dan makanan yang menyebabkan peradangan. Jadi yang punya radang dianjurkan untuk berpuasa dulu sehingga pencernaan kita itu beristirahat sebentar, teman-teman. Meningkatkan
regenerasi sel. Nah, ini meningkatkan kerusakan sel dan jaringan yang tidak berfungsi melalui perlindungan selektif yang dapat melindungi jaringan sehat karena mereka merespon kondisi buruk seperti kelaparan atau puasa. Jadi, sel yang rusak dan jaringan yang tidak berfungsi itu akan hilang, nanti akan tumbuh lebih banyak lagi sel. Begitu teman-teman, karena akibat dari kelaparan atau berpuasa. Seperti itu. Mengurangi produksi protein berbahaya. Nah, membatasi kalori dapat menghambat produksi radikal bebas dan protein yang mengiritasi seperti sitokin inflasi. Nah, jadi kalau punya produksi protein yang berbahaya dengan berpuasa itu akan berkurang, teman-teman. Oke, membantu pemulihan cedera. Nah, meningkatkan fungsi otak dari stroke dan penyakit yang mengaruhi otak. Nah, jadi, fungsi otak itu akan agak tenang ketika kita berpuasa, sehingga ketika kita punya cedera atau penyakit, otak kita itu lebih seimbang, teman-teman. Meningkatkan fungsi organ tubuh. Manfaat puasa untuk kesehatan ini akan memberikan rangsangan terhadap seluruh sel, jaringan, dan organ tubuh. Efek rangsangan ini akan menghasilkan memulihkan dan meningkatkan fungsi organ sesuai fungsi fisiologisnya. Misal panca indera menjadi lebih tajam. Jadi dapat meningkatkan fungsi organ tubuh. Beberapa organ itu akan lebih meningkat, teman-teman. Soalnya itu sebelumnya ada regenerasi sel. Terus organ kita itu ada istirahatnya kalau kita berpuasa, tidak terus bekerja. Kalau kita gak berpuasa itu biasanya itu kita sering melakukan aktivitas. Biasanya organnya terus bekerja. Begitu, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini titik poinnya itu saya ambil di sini, teman-teman. Sehingga teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Mungkin ada referensi yang lebih, boleh dilihat atau dipahami lagi ya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.